mengulang pembelajaran yang dilakukan di pertemuan yang lalu, bahwa ada istilah hadis nasikh dan mansukh. Nasikh itu apa? Nasikh itu yaitu yang menghapus, mansukh yang dihapus. Kita ketengahkan hadis Rasulullah SAW dari Buraidah bin Husayn al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazurha. Rawahu Muslim, zada Tirmidzi, fa innaha tudzakkirul akhirah. Hadis ini berkaitan mengenai ziarah kubur, yang mana Rasulullah SAW melarang ziarah kubur. Kapan? Ketika umat Islam akidahnya belum kuat, ziarah kubur dilarang. Namun dengan hadis ini, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha, memansuh, ya, menghapus hukum-hukum yang sudah lampau. Itu namanya nasikh mansukh. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil qubur akhrajahu at-Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat zairatil qubur, perempuan yang ziarah kubur. Nah, makna la'ana di sini maknanya adalah perempuan yang notabene ketika dia ziarah kubur, maka bukannya dia doa, malah dia terus ingat-ingat rawu-rawu segala macam, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi yang dimaksud daripada la'ana zairat, ya, perempuan yang ziarah itu adalah perempuan yang hati dan iman yang gak kuat melihat kuburan. Ya. Kemudian An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata wal mustami'ata, akhrajahu Abu Dawud. Dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah melaknat an-naihah. Naihah ini adalah raf'us sauti, mengangkat suaranya, kemudian menyebut kebaikan mayit, biar nanti saudaranya atau orang-orang yang ada di sekelilingnya itu juga nangis. Nah, kebiasaan orang jahiliyah, mereka ingin sekali ketika meninggal banyak yang nangisin, bukan meninggalin. Di orang jahiliyah pengennya kalau dia meninggal banyak yang nangisin. Makanya gak jarang orang-orang jahiliyah ketika masih hidup bilang sama keluarganya, tolong nanti kalau saya meninggal, ya suruh orang-orang nangis, sampai dibayar juga dilaksanakan. Ya, jadi akhirnya meninggal benar dibayar, suruh nangis dibayar, sebut-sebut kebaikan. Nah, Rasul adanya seperti itu mengatakan la'ana, melaknat. Gimana kalau seandainya ada jenazah almarhum almarhumah, dia ketika meninggal dunia, ya, ketika meninggal dunia, dia nggak mesen untuk ditangis-tangisin. Yang mesen, jadi nggak mesen, tetapi yang hidup nangis
Sampai-sampai seperti zaman jahiliyah, udah kita undang orang-orang buat nangis seperti halnya orang-orang Syiah. Orang Syiah itu kalau seandainya ada yang meninggal, dia bisa begini-begini, memukul dada, jadi gak terima. Dia gak terima, seolah-olah kayaknya gak terima. Jadi dia sedih sekali, saking sedihnya begitu. Orang Syiah. Nah, kita tidak diperbolehkan. Jadi an-naihah itu nangisnya itu bisa menyakiti, bahkan bisa gempar. Ya, wal mustami'ah, dan yang mendengarin artinya dijamin aja. Ada orang begitu bukannya diademin, malah ikut-ikutan didengerin. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi gimana kalau seandainya ada orang yang meninggal, nggak mungkin kan gak nangis. Ya, kalau misalkan ada seorang anak, orang tuanya meninggal, dia nggak nangis sama sekali nggak nangis. Berarti ada sesuatu dengan pasti nangis. Apakah diperbolehkan? Kita lihat dalilnya lagi. Ya, an Ummi Atiyah radhiyallahu taala anha qalat, akhadha alaina Rasulullah SAW anna la nanuha. Muttafaqun alaih. Lagi-lagi objek yang menjadi hadis Nabi adalah perempuan Ummi Atiyah. Kata Ummi Atiyah, saya bersumpah hadapan Rasulullah SAW bahwa saya nggak bakal nangis. Ya, arti nggak bakal nangis ini nggak bakalan an-naihah, menangis seperti orang jahiliyah berbaiat. Nah, dari baiat-baiat ini akhirnya muncul hadis Nabi Muhammad SAW yang objeknya untuk keseluruhan. Nah, itu kan an-ziyaratul qubur fazuruha. Maknanya objeknya adalah nggak laki saja, akan tetapi perempuan. Ya. Jadi ada baiat seperti itu. Kemudian an Anas radhiyallahu anhu qala, syahidtu bintan Nabi tudfan wa Rasulullah jalisun 'inda al-qabri fara'aitu 'ainaihi tadma'an. Kata Anas bin Malik, saya menyaksikan anaknya Nabi dikubur. Di sini jelasinnya bintan Nabi, seorang anak perempuannya Nabi. Ya, siapa? Ada yang menyebutkan di sini dalam kitab Ibadah Ahkam. Ya, dijelaskan anaknya Nabi itu adalah Ummi Kulsum. Ummi Kulsum itu siapa? Ummi Kulsum adalah salah seorang putri Nabi yang dinikahi oleh sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menikah awalnya dengan Ruqayyah. Ummi Kulsum awalnya menikah dengan anaknya Abu Lahab. Akhirnya nggak lama, karena memang melihat Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebarkan agama Islam, akhirnya Abu Lahab meminta anaknya untuk menceraikan Ummi Kulsum. Ummi Kulsum seharusnya janda. Kemudian Ruqayyah pada tahun ketiga Hijriah itu meninggal dunia. Setelah Ruqayyah meninggal, akhirnya Nabi menjodohkan Ummi Kulsum yang tak lain adalah bekas bahasanya bekas istrinya anak Abu Lahab yang sudah diceraikan, menikah dengan Utsman bin Affan. Tahun 9 Hijriah Ummi Kulsum meninggal dunia. Jadi Utsman bin Affan itu punya istri dari anaknya Rasul 2. Hanya ada istilah Dzun Nurain, artinya adalah Utsman bin Affan
sahabat Nabi yang mempunyai dua cahaya karena menikahi putri Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Ruqayyah yang meninggal